termasuk sumber daya alam? Apa ya sumber daya alam itu? Ingin tahu lebih lanjut mengenai sumber daya alam? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Apakah matahari termasuk sumber daya alam? Angin maupun air apakah termasuk sumber daya alam? Apa ya sumber daya alam itu? Ingin tahu lebih lanjut mengenai sumber daya alam? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sifatnya dan sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Berdasarkan jenisnya, yaitu ada sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Terakhir adalah sumber daya alam berdasarkan prosesnya, yaitu sumber daya alam yang langsung digunakan maupun sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu sumber daya alam terbarukan maupun sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan itu, sumber daya alam terbarukan yaitu sumber daya alam yang disediakan oleh alam dan tidak habis, karena sumber daya alam ini bersifat sangat tak terbatas dan jumlahnya sangat tidak ditentukan oleh alam semesta, jadi banyak berada di alam semesta ini. Sumber daya alam tidak terbarukan sendiri yaitu sumber daya alam yang terbatas dan harus menunggu sampai jutaan tahun untuk dipergunakan maupun untuk kita pakai, sehingga sumber daya alam ini sangat terbatas jumlahnya. Tahukah sahabat, matahari apakah termasuk sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan? Benar, sumber daya alam terbarukan, karena matahari ini jumlahnya tidak terbatas di alam semesta ini. Bisa kalian lihat sahabat, nanti kita bisa mempergunakan berbagai macam matahari yang akan digunakan di alam semesta ini. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, karena matahari ini adalah sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari sangat berpengaruh baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya, sehingga matahari ini adalah bisa dinamakan sebagai sumber kehidupan di bumi ini. Ingin lebih tahu lebih jelasnya? Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini bisa sahabat lihat ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dan matahari berada di atasnya, sehingga fungsi matahari ini adalah untuk mengeringkan pakaian. Lalu di sebelahnya ada seorang bayi yang sedang dijemur pula. Lalu masih ada anak yang sedang berolahraga dengan memanfaatkan pernapasan pada tumbuhan. Semua itu tidak akan terjadi jika tidak dibantu dengan panasnya matahari, sehingga matahari ini bisa digunakan sebagai pokok pikiran pada tata pikiran kita, yaitu matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Lalu yang nanti menjadi cabang petak pikirannya yaitu fungsi-fungsi dari matahari tersebut, sehingga kita bisa membuat dalam bentuk petak pikiran seperti pada gambar berikut ini. Membuktikan bahwa matahari bisa digunakan, misalnya kita bisa ambil contoh sebuah percobaan menggunakan tisu maupun kertas. Nanti ada dua buah tisu dan 2 buah kertas yang akan dijemur. Yang tisu dan kertas satu akan disimpan di luar ruangan sebagai fungsi dari matahari tersebut. Lalu tisu dan kertas yang lainnya akan digunakan di dalam ruangan. Kita akan cek selama 15 menit maupun 30 menit. Tisu yang mana yang lebih cepat kering dan kertas mana yang lebih cepat kering, apakah yang berada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, ternyata matahari juga dipergunakan untuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya kegiatan untuk melaut dengan mengandalkan dari sinar matahari tersebut, sehingga terjadinya air pasang maupun air yang surut, sehingga nanti kita bisa tahu angin laut dan angin darat yang digunakan untuk menelayan.
Lalu pada perkebunan jelas menggunakan sinar matahari karena nanti akan ada proses fotosintesis maupun kegiatan ekonomi lainnya seperti peternakan dan lain sebagainya. Sahabat, sungguh besar kegunaan dari matahari tersebut. Oleh karena itu, marilah kita jaga alam semesta ini walaupun seperti itu dengan selalu menggunakan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Pergunakanlah pula matahari sesuai dengan fungsinya ya. Penjelasan mengenai sumber daya alam. Bagaimana sahabat? Sampai sini sudah dapat dimengerti?